Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jayati Arinoviasanti, mahasiswa S2 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari artikel yang ditulis oleh Lalu Marsudi dari Universitas Hamzah Wadi yang berjudul Rekonstruksi dan Penguatan Etnopedagogi Metode Pembelajaran Tradisional dalam Pembelajaran Sejarah di Era Milenial, Studi pada Masyarakat Sasak Lombok. Peran lembaga pendidikan tidak hanya menguatkan peserta didik untuk mampu mengetahui dan memahami subjek pelajaran. Lebih dari itu, peran lembaga pendidikan haruslah membentuk nilai-nilai karakter yang sesuai dengan masyarakat global. Keberadaan lembaga pendidikan atau institusi pendidikan adalah suatu hal yang sentral dalam membangun sebuah nilai karakter, dan ini adalah tujuan dari pendidikan itu sendiri. Salah satu peran lembaga pendidikan adalah untuk mengarahkan pengamalan guru sebagai ujung tombak pendidikan melalui pendekatan, metode, strategi, dan media yang digunakan dalam pembelajaran. Salah satu mata pelajaran yang mengembangkan atau membangun pemahaman akan pendidikan karakter adalah pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan atau materi kepada peserta didik, namun juga mengedepankan pembentukan karakter di setiap materi yang dijelaskan kepada peserta didik di dalam kelas. Dalam era perkembangan ilmu sosial di Indonesia juga telah muncul yang namanya konsep indigenisasi dan etnopedagogi. Konsep indigenisasi bertujuan untuk memodifikasi dan menyesuaikan perspektif lama dari Barat sesuai dengan kearifan lokal. Maka dari itu, metode pembelajaran tradisional di sini dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan sekarang ini. Sebelum proses pendidikan berbentuk klasikal seperti yang kita alami sekarang atau yang seperti kita terapkan sekarang, jauh sebelumnya masyarakat-masyarakat tradisional khususnya itu telah menerapkan yang namanya pendekatan dan metode tradisional dalam setiap pembelajarannya. Terlebih dalam pendidikan di dalam pesantren, musola, masjid, ataupun bahkan di rumah-rumah penduduk. Terutama di sini ada di masyarakat Sasak Lombok. Di masyarakat Sasak Lombok ini, mereka melakukan pendekatan antara guru dan murid. Nah, secara umum pendekatan yang dilakukan dalam masyarakat tradisional ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara guru dengan murid, guru dengan orang tua siswa, dan juga guru dengan masyarakat sekitar. Nah, yang lebih penting adalah nanti pada proses penilaiannya tidak hanya sekedar menilai akan pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik, namun juga terkait dengan bagaimana siswa mempraktikkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh gurunya diterapkan dalam lingkungan masyarakatnya. Itu poin penting yang diutamakan dalam pendekatan dan metode tradisional dalam pembelajaran. Termasuk juga mengenai kepatuhan, etika, sopan santun, itu yang ditekankan oleh pendidikan tradisional kala itu. Nah, disinilah kemudian berkembang banyak sekali variasi-variasi mengenai metode pembelajaran hingga saat ini. Nah, kemudian untuk masyarakat Sasak Lombok sendiri ini diulas di dalam artikel ini karena masyarakat Lombok itu memiliki kearifan sendiri dalam melakukan proses pembelajaran. Seputar pembelajaran sejarah yang pertama, menurut Sartono Kartodirjo, salah satu fungsi dan tujuan sejarah adalah untuk mengenal siapa diri kita. Nah, dengan demikian, pendidikan sejarah bertujuan untuk memahami jati diri masyarakat sebagai bagian anak bangsa. Di dalam pembelajaran sejarah juga terdapat strategi pengajaran agar dapat menanamkan rasa nasionalisme yang ada dalam peserta didik. Menurut Kocar, ada pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang pengajar agar dapat menanamkan rasa nasionalisme ke dalam peserta didik dengan cara yang lebih luas dan tanpa meninggalkan yang namanya tujuan untuk menekankan pada berpikir kritis. Yang pertama, pada tahap awal pembelajaran sejarah diajarkan melalui media tokoh, dan pada tahap selanjutnya materi lebih diarahkan pada belajar sejarah melalui peristiwa. Sedangkan dalam tahap selanjutnya, tahap sekolah menengah atas, pembelajaran sejarah lebih diarahkan melalui gagasan-gagasan yang ada di dalam sejarah. Nah, pendapat yang dikemukakan oleh Kocar ini sesuai atau sejalan dengan yang
dikemukakan oleh Kunto Wijoyo dalam menganalisis bagaimana pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang pengajar ketika mengajarkan pelajaran sejarah kepada peserta didik, yang tentunya harus disesuaikan oleh tingkatan-tingkatan yang dihadapi atau yang diberikan. Yang pertama, untuk anak sekolah dasar, sejarah dapat dibicarakan dengan pendekatan estetis, artinya sejarah diberikan semata-mata untuk menanamkan rasa cinta kepada perjuangan, pahlawan, tanah air, dan bangsa. Untuk jenjang SMP, sejarah hendaknya diberikan dengan pendekatan etis. Kepada siswa ditanamkan pengertian bahwa mereka hidup bersama orang, masyarakat, dan kebudayaan lain baik di masa dahulu maupun di sekarang. Sedangkan untuk anak SMA, sejarah sudah diberikan secara kritis. Nah, pendekatan yang dikemukakan oleh Kocha dan Kunto Wijoyo ini memang tidak secara aplikatif diuraikan, namun keduanya dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman kita dalam mengajarkan sejarah kepada peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikannya dan juga sesuai dengan perkembangan mental peserta didik. Mengingat lagi bahwa tidak ada metode pembelajaran yang 100% sempurna dan 100% baik, karena metode pembelajaran yang baik dan benar itu adalah metode yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Kemudian masuk ke dalam konsep etnopedagogik. Sebelum mengenai konsep etnopedagogi ini sendiri muncul karena adanya yang namanya indigenisasi, yaitu memodifikasi atau merekonstruksi paradigma pendidikan Barat, prinsip-prinsip pendidikan Barat ke dalam yang disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Nah, muncullah yang namanya etnopedagogi itu sendiri, yang pengajaran yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar kita, menyesuaikan adat istiadat atau kebudayaan di wilayah kita masing-masing. Nah, di dalam artikel ini dicontohkan oleh Suratno, memberikan contoh yang menarik mengenai praktek etnopedagogi dalam pendidikan di Jepang. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan hubungan antara guru dengan murid, yaitu sekiranya pengajar dalam mengajar itu mengajar dengan hati, menyentuh, penuh empati, merupakan perekat hubungan antara guru dengan siswa. Nah, tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan, iklim saling percaya, di mana satu sama lainnya dapat membangun komitmen emosional. Iklim kelas ini sekali lagi dikembangkan di sekolah dengan adanya pemahaman hubungan sosial yang melekat pada kebudayaan di masyarakat Jepang. Contoh internalisasi etnopedagogi pada proses pembelajaran tersebut tidak jauh beda dengan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa lalu dalam proses belajar mengajar. Sejarah ringkas pendidikan formal di Pulau Lombok. Sebelum mengenal pendidikan formal, mereka sudah melaksanakan apa yang disebut dengan pendidikan non formal. Di antaranya terdapat 4. Yang pertama adalah seni bela diri. Dalam seni bela diri, ilmu bela diri tidak hanya digunakan untuk melawan orang jahat saja, melainkan sekaligus untuk membuat orang merasa tertarik pada dirinya melalui media sastra lisan yang disebut dengan mantra-mantra di dalam seni bela diri tersebut. Yang kedua adalah pendidikan, yang pada umumnya berbentuk keteladanan dari orang tua sendiri atau orang lain yang dilakukan sejak mereka kecil di dalam lingkungan keluarga. Kemudian pengalaman kerja diperoleh dari latihan atau tugas-tugas yang diberikan secara tetap dan terus-menerus. Kemudian berkembangnya pengembangan seni, misalkan seni lukis atau pahat, seni musik. Dalam contohnya adalah seni lukis dan pahat, misalkan dapat diperhatikan pada ukiran tiang, jendela rumah, pintu, atau di musola ataupun lumbung. Kemudian untuk dalam contoh seni musik, tercipta berbagai jenis gending untuk gamelan, rebana lima, dan genggong. Dan yang terakhir, berkembangnya sastra lisan dan sedikit sastra tulis seperti karya sastra menoreh yang ditulis oleh Jero Mehram, yang ditulis pada lontar berbentuk tembang. Nah, kemudian berlanjut pada pendidikan formal. Pendidikan formal yang berkembang di Pulau Lombok ini mengalami sedikit keterlambatan, tidak sama masanya dengan pendidikan yang ada di Jawa. Nah, pendidikan formal yang berkembang di Lombok ini berkembang di awal abad ke-20.
Pendidikan formal yang dibangun oleh pemerintah Belanda kala itu di tingkat SD 3 tahun di Lombok Timur khususnya pada tahun 1902 hanya dibangun 33 sekolah dan tidak berlanjut pada sekolah lanjutan. Hal ini membuktikan bahwa Belanda kala itu tidak benar-benar serius dalam mensejahterakan rakyat khususnya di bidang pendidikan. Jadi tidak sepenuhnya ingin mencerdaskan rakyat pribumi di masa itu. Tidak hanya sekolah pendidikan formal saja yang dibangun oleh pemerintah Belanda, namun juga ada sekolah-sekolah swasta yang dibangun oleh lembaga swasta. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat proaktif sekali terhadap keberadaan sekolah-sekolah formal, sekolah-sekolah yang dibangun oleh para lembaga swasta. Hal ini terbukti bahwa terdapat banyak sekali sekolah-sekolah formal yang dibangun di bawah naungan lembaga swasta. Mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah. Nah, mengapa kebanyakan madrasah yang dibangun? Karena kembali lagi bahwa masyarakat Lombok ini mayoritas masyarakatnya adalah beragama Muslim, jadi penekanan terhadap pendidikan agama Islam sangat benar-benar digalakkan atau diterapkan. Nah, salah satu contoh pendidikan non formal lainnya selain di pendidikan formal ini adalah diadakannya pembelajaran belajar mengaji di setiap masjid, musola, bahkan di rumah-rumah penduduk, di rumah ustadz atau ustadzah, bahkan di setiap kampung dapat kita jumpai hal-hal semacam ini. Kemudian masuk ke identifikasi beberapa contoh pendekatan dan metode pembelajaran tradisional. Yang pertama adalah pendekatan dengan orang tua dan masyarakat. Dalam hal ini, bagaimana seorang guru membangun hubungan dengan orang tua murid yang dapat diperhatikan sejak awal ketika anak tersebut dimasukkan baik dalam sebuah sekolah formal maupun sekolah non-formal. Namun, rata-rata dilakukan dalam sekolah non-formal ketika orang tua murid menitipkan anaknya kepada guru ngaji mereka. Nah, di sana didapatkan sebuah kesepakatan antara guru dengan orang tua murid. Kesepakatan yang dimaksud adalah salah satunya berkaitan dengan diberikannya wewenang pada guru ketika murid nakal, sehingga ketika terjadi pemukulan akibat ulah murid itu sendiri, malah orang tua akan merasa malu dan memukul atau memarahi anaknya ketika pulang. Nah, hal ini melalui pendekatan ini khususnya dengan sendirinya nanti, murid akan takut jika melawan atau berbuat salah selama proses belajar mengajar. Nah, ini adalah contoh pendekatan yang dilakukan di masyarakat Sasak Lombok. Jadi, hubungan antara orang tua dengan guru itu amat sangat terjalin dengan bagus, dengan erat. Kemudian pendekatan dan metode pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan dan metode dalam proses pembelajaran. Hal yang unik di dalam masyarakat Sasak ini adalah guru memiliki kemampuan untuk membangun emosi yang kuat antara guru dengan murid seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru ini nantinya akan memberikan dampak yang positif, terutama ketika melakukan pendekatan di luar proses pembelajaran. Karena apa? Setiap murid di masyarakat Sasak di Lombok ini akan selalu mengedepankan yang namanya adab mereka terhadap seorang guru. Jadi mereka akan selalu patuh, selalu sopan santun terhadap guru mereka dimanapun dan kapanpun. Contohnya adalah ketika guru mengalami kendala atau membutuhkan bala bantuan tanpa disuruh, murid-murid mereka ketika mengetahuinya akan sigap dalam membantu guru tersebut. Nah, menurut saya, jika dikaitkan dengan pembelajaran sejarah, hal ini juga dapat membantu sekali guru dalam memberikan tugas, terutama yang berkaitan dengan observasi lapangan atau observasi masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal peserta didik, karena hal ini juga akan mendapatkan dukungan dari masyarakat maupun orang tua setiap peserta didik. Misalkan saja ketika peserta didik disuruh untuk mencari tahu mengenai sejarah datangnya agama Islam di lingkungan sekitar mereka. Baik, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.